Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayat Taufik, JGP Angkatan 7, asal SDN Kertagendang 1, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata yang akan saya laksanakan, yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, diseminasi budaya positif di SDN Kertagendang 1, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kita dapat mengakses informasi dari mana saja, termasuk anak-anak kita. Pengaruh kemajuan teknologi akan memberikan dampak tidak hanya yang positif, tetapi juga hal-hal yang negatif. Untuk itu, perlu ditanamkan karakter yang kuat agar dapat memfilter dan membentengi diri dari ekses yang negatif. Dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan salah satu cara tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu 1. Memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan sekolah yang memiliki lingkungan atau budaya positif. Alur aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama warga kelas. Yang ketiga, melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelas. Dan yang kelima, refleksi dan evaluasi. Adapun dukungan yang kami butuhkan dalam aksi nyata ini, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid yang merupakan bentuk dari kerja kolaboratif agar rencana penerapan budaya positif yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan selanjutnya adalah sarana dan prasarana dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kemudian, dukungan dari orang tua dan penerapan budaya positif baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, sehingga ada arah yang sinergis dalam rangka mewujudkan budaya positif. Adapun aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu sebagai berikut.
yang kami hormati Bapak Muhammad Dayat selaku guru penggerak dari SDN Kertagena DJ1, Ibu dan Bapak guru SDN Kertagena DJ1 yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka desiminasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dayat Taufik nantinya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita mendatangkan banyak berkah dan apa yang menjadi maksud dari pertemuan ini dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat seluruh alam, baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini adalah acara desiminasi guru penggerak, di mana guru penggerak ini lahir dari pemikiran terkait dengan kurikulum Merdeka yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berbicara mengenai Merdeka Belajar, sebenarnya ini adalah telah lama dikonsepkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana kita dalam mendidik anak mempunyai diharapkan memberikan ruang, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sehingga mereka, anak didik kita itu merasa senang, merasa gembira, tidak ada tekanan dan lain sebagainya dalam proses pembelajarannya. Ini tujuan dari diadakannya konsep Merdeka Belajar. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, konsep yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya yang diinginkan dari dulu seperti itu. Tetapi karena kita atau bangsa kita mengalami proses dari zaman terjajah ke zaman yang bebas, mungkin konsep Merdeka Belajar itu diartikan lain oleh pemikir-pemikir dunia pendidikan. Satu contoh, kalau kita tadi ingin menerapkan suatu disiplin belajar siswa, nah karena kita mengalami fase dari penjajahan, maka disiplin dalam dunia pendidikan itu adalah disiplin yang sangat kaku, di mana siswa merasa tertekan, ya, ingin mendisiplinkan siswa, tapi prosesnya kita kalau dikaji ulang adalah siswa kita merasa tertekan oleh adanya aturan-aturan yang telah disampaikan oleh guru kepada murid. Nah, di zaman sekarang ini, konsep Merdeka Belajar ini bagaimana membawa anak didik kita untuk bergembira, untuk merasa senang dalam menerima pelajaran, merasa ketagihan untuk belajar bersama lagi dengan gurunya, gitu ya. Jadi konsep-konsep
merdeka belajar, konsep senang dalam belajar, tidak ada tekanan dalam belajar, ini yang menjadi titik utama dalam pengembangan kurikulum merdeka. Yang selama ini sebenarnya konsep-konsep itu sudah ada di kurikulum sebelumnya, tetapi tidak begitu nampak atau memang ada kesalahan pelaksanaan dalam membawa konsep merdeka belajar itu dalam kehidupan belajar siswa dalam sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya merdeka belajar ini, nanti ilmunya akan dituangkan penuh kepada Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu punya konsep yang sama dengan guru penggerak, yakni Pak Dayat, di mana dia sudah mulai belajar, sudah menguasai tentang konsep kurikulum merdeka, konsep merdeka belajar, sehingga pada acara ini diadakanlah diseminasi sebagai tahapan-tahapan dari program guru penggerak, dengan tujuan Bapak dan Ibu juga bisa menerima juga konsep ini, sehingga dalam proses pembelajaran terutama di SDN Kartagenanda J1 itu sudah melaksanakan yang namanya konsep belajar merdeka belajar. Untuk itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kami dalam acara diseminasi guru penggerak ini. Selanjutnya kami pasrahkan nanti kepada Bapak Muhammad Dayat untuk melakukan diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kartagenanda J1, Bapak Abdul Wahid. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kartagenanda J1 dan juga Bapak Ibu Guru TK PAUD Safitri yang kebetulan juga berada di lingkungan SDN Kartagenanda J1. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh keilmuan dan keislaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan diseminasi atau informasi, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan serta memberikan ruang untuk dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain dalam rangka mewujudkan pendidikan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi budaya positif ya, yang hal ini merupakan rentetan tugas saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah kita tentu
berbicara masalah budaya positif ini tidak asing untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mohon izin untuk berdiri saja Pak. Ya, ini. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin kita sudah tidak asing lagi. Contohnya biasanya dikaitkan dengan apa biasanya? Pembiasaan-pembiasaan yang baik. Nah ini. Nah sekarang sebelum kita menggali bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, yang dalam ini nanti lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan disiplin positif. Kita akan memulai dari konsep pendidikan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita saat ini akan menerapkan beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu bagaimana kita berfokus dalam pendidikan itu, berfokus pada siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Nah, menurut Ki Hajar, bahwa pendidikan sebagaimana disampaikan tadi, bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak atau murid agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi guru menuntun tumbuh kembangnya anak untuk mencapai keselamatan tadi, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk sekarang kodrat zamannya sudah mulai era digital Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi seorang guru? Ki Hajar juga menyampaikan bahwa guru itu seperti petani Bapak Ibu, seperti tukang kebun. Artinya seorang petani itu memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Nah, seorang petani akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanamnya adalah cocok untuk ditanami. Ini konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kemudian tadi kaitan dengan lingkungan positif. Lingkungan positif merupakan lingkungan yang menyenangkan, aman, itu yang bisa kita artikan ya. Untuk bertumbuh kembangnya anak serta menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah ini konsep awal. Kemudian bagaimana kaitannya dengan konsep ini dengan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah ini, jadi karena tadi pendidik adalah sebagai petani, maka sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, ladangnya Pak. Ya, sehingga ketika sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam, guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Nah ini tugas kita, menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah ini. Nah dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Ya, yang kita artikan tadi lingkungan positif, lingkungan yang gampangnya aman dan nyaman. Ya, yang terdiri dari semua warga sebenarnya. Nah, oleh karena itu kenapa saya melakukan diseminasi? Karena menciptakan lingkungan positif itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru saja. Perlu adanya kerjasama, kerja kolaborasi. Ya, semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan positif itu. Nah, dari lingkungan positif itu nanti akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Saya yakin di sekolah kita sudah melaksanakan beberapa kebiasaan baik. Ya, seperti sholat berjemaah, membuang sampah dan macam-macamnya. Ya. Tetapi bagaimana nanti kebiasaan itu menjadi sebuah karakter, dan ini yang disebut dengan budaya positif. Dan kebiasaan itu Bapak Ibu nanti diharapkan muncul dari kesadaran atau inisiatif anak, bukan karena disuruh ya, atau karena tidak melaksanakan kena hukuman. Nah ini nanti. Oleh karena itu bagaimana menciptakan budaya positif ini, yang dalam hal ini
pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan pada bagaimana melaksanakan disiplin positif. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan untuk menciptakan disiplin positif sehingga nanti akan tercipta budaya positif. Nah, sebelum itu mari kita main dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta coba yang satu bangku sebelum ini ya. Nah, karena kita akan mempelajari sebuah paradigma baru. Bagaimana kita mendisiplinkan murid, mengontrol murid. Nah ini, dan kita bisa introspeksi termasuk saya, apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan konsep ini atau kita perlu perubahan. Nah sekarang saya minta coba Warin dan Pak Sun atau Bu Her, salah satu menggenggam tangan. Ya, anggaplah Warin aja yang menggenggam tangan atau Bu Her menggenggam tangan. Satu aja, satu orang menggenggam tangan. Ya, oke. Setelah menggenggam tangan, bayangkan, anggap yang digenggam itu adalah suatu yang penting, ya. Atau bisa rahasia, atau bisa suatu barang yang penting yang hanya bisa dimiliki atau diketahui oleh dirinya sendiri. Ya, baik. Coba Bu Her juga. Ya, Bu Her pegang. Sekarang saya minta, ya. Jadi Warin, yang dipegang itu apa Warin? Suatu yang penting ya, yang penting, sesuatu yang berharga. Sekarang saya minta Pak Subaidi, silakan buka tangan kepala tangan Arin. Silakan Mbak buka. Ya, Bu ini silakan buka. Silakan. Silakan dibuka. Silakan. Silakan buka. Ya, silakan dibuka. Ya. Bisa ya? Tidak bisa. Nah, baik. Nah, sekarang saya tanya. Oke, baik. Nah ini Pak. Oke. Sekarang siapa sebenarnya yang dapat membuka dan menutup kepala tangan itu? Pak Subaidi atau Bu Warin atau Bu Her itu? Ya, berarti diri sendiri kan? Itu artinya kita tidak bisa memaksa murid. Ya, kita memaksa murid harus begini, tidak bisa Bapak. Karena pada dasarnya yang punya kemauan itu adalah diri sendiri. Nah ini. Nah, jadi siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yaitu diri kita sendiri. Ya, jadi tidak bisa orang lain. Nah, jadi siapa yang berusaha buka? Oleh karena itu, Bapak, ada beberapa miskonsepsi yang kita pahami sekarang ini. Nah, ini miskonsepsinya seperti ini. Oke. Jadi, sementara ada dalam anggapan kita ada ilusi guru mengontrol murid. Ini menurut William Glasser dalam kontrol teori atau choice story. Ya. Jadi ilusi guru mengontrol ini merupakan ilusi, hanya angan-angan saja Pak. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini bagaimana nanti kita caranya agar murid dapat melakukan dengan keyakinannya untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif tadi. Nah ini, jadi ini yang konsepsi yang kita anggap sebagai paradigma baru, cara pandang baru bagaimana kita mengontrol seseorang termasuk murid. Itu yang pertama. Jadi sudah dibuktikan tadi, padahal Pak Subaidi dan Bu Arin secara lebih kuat Pak Sub laki-laki. Ternyata tidak bisa juga membuka tangannya Bu Arin. Nah itu ya. Kenapa? Karena yang memegang kontrol tadi adalah Bu Arin, bukan orang lain. Kecuali Bu Arin membuka kepala tangan. Berarti kontrol Bu Arin itu mempersilahkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Nah ini yang miskonsepsi yang pertama menurut William Glasser. Kemudian ilusi yang kedua yang merupakan miskonsepsi, ada ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Sementara kita termasuk saya sering melakukan agar seseorang itu melakukan sesuatu, kita memberikan rujukan, memberikan hadiah, memberikan itu sementara efektif Bapak, tapi itu dalam jangka pendek. Itu jangka pendek. Kenapa? Karena pada akhirnya
di dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari ya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi itu hanya jangka pendek saja. Dan ada ketergantungan nanti sama apa? Sama hadiah tadi. Nah ini. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter ini. Jadi kritik menguatkan karakter, ternyata tidak juga. Jadi menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid disalahkan terus. Nah ini menuju identitas gagal sebenarnya menurut Glasser ini. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, merasa nervous, merasa tidak percaya diri. Nah ini akan mematikan semangat. Kemudian miskonsepsi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah dibuktikan orang dewasa artinya orang yang lebih kuat dapat memaksa orang yang lebih lemah. Guru dapat memaksa murid. Nah ternyata tidak kan? Nah tadi dibuktikan banyak orang dewasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat anak-anak atau membuat murid berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan. Tetapi bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini konsepsi yang dianggap sebagai miskonsepsi ya tentang makna kontrol, ya makna kontrol terhadap siswa. Baik, kita lanjutkan bawah. Ya. Nah, sekarang bagaimana soal itu bisa berubah? Nah, tadi disebutkan itu adalah kalau yang membuka tangan itu adalah stimulus respon, ada rangsangan, kemudian ada kegiatan, ada aktivitas. Nah, kepada pendekatan teori kontrol yang sebenarnya. Kalau tadi adalah miskonsepsi, teori kontrol yang kurang efektif. Nah, di sini Stephen mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, pola pikir kita seperti sebagaimana tadi disampaikan, yang miskonsepsi tadi kita buang. Kemudian ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma, mengubah pemahaman dan bisa tentang realitas yang ada tadi. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah inilah beberapa perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol yang merupakan pandangan tentang dunia. Yang teori kontrol inilah yang Bapak Ibu nanti akan kita kaji lebih jauh dan mungkin akan bisa kita terapkan dan bagaimana mendisiplinkan murid-murid kita. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana menciptakan disiplin yang positif. Nah, bisa kita bedakan. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita dianggap sama. Tapi teori kontrol, kebutuhan kita berbeda, bentukan berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan mengontrol seseorang, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dengan kebutuhan seseorang. Kebutuhannya apa? Oleh karena itu, sekarang makanya Bapak Ibu, di awal pembelajaran kita disuruh membuat assessment diagnosis. Ya, jadi kita kebutuhan mereka apa? Karena tidak sama satu sama lainnya. Oke, selanjutnya orang dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini, jadi perbedaan ini yang akan kita gali. Dari perbedaan itu perilaku apa atau apa yang akan kita buat dengan perbedaan itu. Kemudian kita mencoba merubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perbedaan juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Tetapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oleh karena itu perilaku buruk terkadang ya bukan berarti benar perilaku buruk, tetapi memiliki tujuan. Oleh karena itu tujuan itu yang akan kita gali agar mereka mungkin berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dibuktikan. Di apapun, dirayu, dibujuk, kayak ini ya, dengan sekuat tenaga, ternyata itu tidak bisa membuka kepalan itu. Nah, ini
Kemudian pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Nah, ini respon. Kalau ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita kolaborasi, kita mencari solusi apa yang lebih baik. Kemudian berpikir menang kalah kalau stimulus respon, kalau teori kontrol berpikirnya menang-menang, win-win solution. Ini, ya itu kata Bu Arin ya. Nah, sekarang disiplin masuk pada disiplin positif Bapak Ibu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu apa, Pak? Bu Arin, kira-kira kaitannya dengan apa? Ya, contoh ya, tidak tepat waktu itu kan ya, disiplin misalnya ya, disiplin salah satu contoh. Nah, jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana penerapan kita yang telah kita laksanakan. Ya, bukan semuanya keliru Bapak, tetapi mungkin kita perlu berpikir, merefleksi apa yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan tadi memunculkan motivasi intrinsik dari diri anak sehingga tidak harus dipaksa-paksa. Artinya melakukan sesuatu atas kesadaran dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang melaksanakan disiplin ini kira-kira yang sering kita lakukan apa? Misalnya anak datang terlambat, apa yang kita lakukan? Ya selama ini Bapak, yang termasuk saya, kan biasanya menghukum, ya, kemudian dibuat anak itu merasa bersalah, bersaksi, ya bersaksi, itu ya. Nah, jadi ini Bapak, kita lanjutkan dulu. Oke, kita makna disiplin dulu. Sebelum kita bagaimana mendisiplinkan anak itu. Jadi dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai suatu yang dilakukan seorang pada anak untuk mendapatkan kepatuhan. Orang itu patuh dan disiplin, tunduk disiplin. Itu kan, anak itu disiplin karena nurut, itu disiplin. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak itu kadang untuk disiplin agar turun, ternyata anak itu berontak. Ternyata tidak enak ikut perintahnya. Ya kenapa? Karena tadi tidak atas kesadaran sendiri. Nah, ini konsep diajar kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi anak itu merdeka dalam arti apa? Ya kita sendiri mewajibkan kita dengan segala, tapi nah ini ya. Jadi disiplin. Nah, diajar ini menyatakan bahwa mencapai kebenaran dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merasa mereka saatnya adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud diajar di sini, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, ini Bapak, yang saya kasih warna ini yang menjadi penekanan bagi kita, memiliki motivasi internal sehingga mereka patuh atau melaksanakan aturan yang ada bukan karena takut hukuman, bukan karena dipaksa, tetapi atas keyakinan, atas kesadaran diri sendiri. Nah ini, ya. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam. Ketika anak tidak memiliki, nah ini tugas kita sebagai guru bagaimana memunculkan motivasi intrinsik pada murid itu. Nah, ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kata disiplin ini juga berkorelasi dengan disiplin diri. Nah ini ya. Jadi seorang pendidik langsung ini ya adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal ini. Jadi disiplinnya itu mengacu pada nilai-nilai universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri sendiri. Bagaimana untuk memunculkan itu? Ya ini, pertama mengacu pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan.
Ya, nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Banyak Bapak Ibu. Ya, ini terlepas dari agama, ras, dan macam-macamnya. Dan ini kebajikan universal diantaranya. Jadi ada beberapa organisasi, institusi pendidikan telah memiliki, kalau kita di pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universalnya ya ini ada 6: beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berlaku mulia, mandiri, bernilai kritis, berbudaya, bergotong royong, kreatif, dan sebagainya. Kemudian juga diantaranya 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini nilai-nilai inilah nanti yang mengacu pada nilai-nilai ini. Ya, ada masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Jadi saling menghormati, saling menghargai, jujur, toleransi, dan macam-macamnya. Nah, itu jadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu nanti sehingga munculkan nilai motivasi intrinsik. Nah, karena pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu, sebagaimana murid kita. Jadi menurut Gosson ini 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu karena ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kira-kira anak-anak tidak datang terlambat kenapa kalau di sini Bapak? Kebanyakan. Sementara masih karena takut dihukum ya. Oke, karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Melakukan sesuatu karena imbalan. Nah, ini ada istilah, ternyata hadiah adalah menghukum seseorang atau dihukum oleh hadiah. Nah, ini Bapak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah Pak, motivasi yang ketiga inilah yang akan kita harapkan bagaimana muncul ya, tertanam pada diri kita dan anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini disiplin tadi, disiplin menciptakan disiplin positif tadi sangat erat kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini. Kemudian dalam perjalanan peraturan atau keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang ada di sekolah kita. Apakah peraturan itu salah? Bukan salah Bapak Ibu. Tapi kita perbaiki lagi, modifikasi lagi bagaimana peraturan itu dilaksanakan oleh kita dan anak didik kita atas dasar tadi nilai-nilai kebajikan. Ini dalam materi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi tadi Bapak. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi nanti akan bagaimana melaksanakan restitusi untuk mendapatkan disiplin positif. Nah, ini gambaran sebelum kita bahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi. Di situ nanti ada segitiga restitusi. Kita coba bandingkan dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini Bapak Ibu, ini dianggap sebagai identitas gagal. Sedangkan disiplin, walaupun tidak ada disiplin positif, tapi disiplin yang di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Kita coba mari kita bandingkan. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi suatu harus terjadi. Artinya hukuman itu sangat menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi ada juga menyakitkan, tapi dalam jangka yang waktu pendek. Nah ini selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk dalam jangka waktu yang sangat panjang. Akan membekas Pak, akan membekas. Mungkin Bapak masih ingat ketika masih sekolah dulu, masih kita hukuman dengan secara fisik, masih ingat, wah saya pernah, masih terasa. Tetapi kalau ya konsekuensi itu dalam jangka pendek. Artinya begini, karena konsekuensi itu
berdasarkan aturan yang ada, dan kemudian apa konsekuensi dari ketika melanggar aturan itu sudah jelas. Nah ini, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan, kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Ini Bapak Ibu ya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi tidak tersakiti, tapi hanya mungkin tidak nyaman. Itu berbedanya. Mirip ya, beda-beda tipis. Tapi ini nanti akan jelas kalau kita sudah masuk apa sih sebenarnya konsekuensi dan hukuman. Kemudian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Ini restitusi. Nah ini yang nanti yang akan kita terapkan. Restitusi ini untuk mendisiplinkan anak untuk mendapatkan disiplin positif. Nah ini berapa perbedaan. Nah biasanya hukuman yang disampaikan oleh yang penghukum, kata-katanya adalah seperti ini, Pak. Kamu harus, ya, kamu harus. Nah ini, jadi kamu harus, tidak boleh tidak. Tetapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Ditanya, kamu tahu aturannya? Tahu. Tapi kalau hukuman, tidak nanya aturan, tidak nanya aturan dulu. Apakah kamu tahu aturannya? Tidak, langsung dihukum karena dianggap tidak mematuhi. Nah ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kamu tahu aturannya, biasanya seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Nah ini yang disampaikan oleh seseorang untuk sebagai konsekuensi. Nah ini, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Makanya di situ konsekuensi tadi memuatkan. Jadi menggali keyakinan dulu, keyakinan bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya di balik aturan itu yang bisa kita dapatkan. Nah ini, kemudian ini untuk membandingkan, nanti kita coba Bapak Ibu dengan mengisi apakah itu masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah kemudian hukuman itu mode paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon. Tetapi kalau restitusi teori kontrol. Makanya di awal kita mulai dengan paradigma baru dengan teori kontrol tadi. Ini restitusi untuk menguatkan, mengembalikan anak, memunculkan motivasi anak kita. Oke. Jadi kalau hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Bukan hanya baik tapi kuat. Ini. Kemudian hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Tapi kalau konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif, konsekuensi. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah ini tadi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dampak pada murid kalau hukuman, apa dampak pada murid? Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini dampaknya murid. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Misalnya seorang tidak melaksanakan tugas karena konsekuensinya tidak melaksanakan tugas, dikasih waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Itu bukan hukuman, tetapi harus ada aturan terlebih dahulu. Tapi kalau hukuman tidak ada aturan terlebih dahulu, tidak menanyakan apa aturannya, langsung menghukum. Kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki. Ini Bapak. Nah sekarang kita coba mencatat 100 kali ini apakah hukuman atau konsekuensi. Kalau Bapak mau mencoba di di laptop Bapak, coba ada di WA, coba Bapak bisa buka WA ya, saya share dulu ininya untuk menentukan apakah kita yakini itu adalah hukuman. Ntar dulu Bapak, saya bagikan linknya ya. Oke, copy.
bisa di ini ya, di grup aja ya. Oke, nah oke. Dah saya kirim. Bapak Ibu silakan bisa dibuka. Nah silakan. Ini adalah kuis dan ini cara ini bisa kita nanti terapkan ke anak-anak kita untuk ujian untuk kuis ya. Ya mulai belum ya mulai. Oke. Sudah. Bentar dulu. Ya biar tidak ngantuk ini Bapak. Oke, sudah dulu ya. Oke, tidak ada pemain. Belum buka, dibuka Pak. Oh belum. Oh, proses. Ya kalau sudah ada ini bisa mulai. Ya kuisis. Silakan mulai aja Pak. Loading. Oh ya, ini tidak bisa dibuka kalau belum ada yang masuk. Nah mulai sudah ada yang masuk. Oke mulai. Nah silakan Bapak coba menjawab. Nah di situ ada berapa pernyataan yang itu Bapak Ibu bisa pilih. Nah ini Ibu Arin, Pak Rahman. Ini akan kita ya bisa menyusul Pak Erani. Oke Bu Pak Rahman benar sudah satu itu. Nah ya, nah, silakan dicoba aja. Nah ini untuk memantapkan pemahaman kita tentang apakah yang kita lakukan itu masuk hukuman. Masuk terus Pak, lanjut Pak. Ya, dilanjutkan di sebelahnya. Ya, itu nomor 2. Ya, wah. Pada yang merah ini. Itu bisa kelihatan Bapak jawabannya. Oke. Lanjut. Ada ini panah. Oke, ya. Oh, merah lagi Pak. Nah, nanti kita habis ini setelah kita jawab kita coba menganalisa bersama untuk memantapkan pemahaman apakah ini termasuk yang kita lakukan pernyataan itu hukuman atau konsekuensi. Oke. Ya. Nah, ya, ini Pak, Bu Arin kok belum? Oh belum ya. Pak Sub sudah ada merahnya ini. Ya. Ya, anggap ini ice breaking aja, ice breaking ya. Dan ini sebenarnya bisa kita terapkan di kelas kita Bapak nanti untuk bisa kuis ya semacam latihan untuk anak-anak. Ya. Ya, Kasuk, Warin, nah, Pak Rahman. Ya, nah terus nanti kita, ya, Pak Rani ya, udah bisa mulai Pak Rani. Ya, hai, ya, bisa Pak. Oke. Tunggu dulu Pak. Oke, baik. Silakan. Kalau hijau betul Pak masuk. Ya, mana? Nah, ini bisa ya. Fendi dulu, Fendi. Oh ikut. Pak Fendi. Ada Pak Fendi. Coba. Oh ikut cuman tapi belum masuk, belum login Pak. Ama kau ini Beki Pak. Yang mana? Itu Pak Rahman kan sudah melaksanakan. Itu ada sekitar 14 soal kalau nggak salah. Iya. Udah ada. Pak Rani. Nah ini nanti kuis ini Bapak bisa kita terapkan di kelas untuk SPG biar anak-anak tidak ada nuansa baru. Lanjut Pak. Masih Pak sampai selesai. Ya.
mencatat 100 kali. Oke, biar selesai satu dulu Pak Rahman. Nanti yang lainnya bisa lanjutkan, tidak saya akhiri. Nanti bisa lihat-lihat. Selesaikan satu, baru kita kembali ke materi untuk melihat apakah tuh ya. Oke. Ya. 3. Ya, gimana Bu Ari? Pak Ati ikut, Pak Ati ikut. Ya, silakan isi Pak. Tidak saya akhiri, nanti habis kalau sudah selesai satu kita ke materi, kita coba pahami lagi. Oke. Ya. Mulai tahu ya. Dengan mencoba itu akan paham. Oh ternyata ini hukuman, ini restitusi. Ya. Ya. Karena dengan itu kita akan lebih paham. Apakah tindakan kita itu termasuk hukuman bagi murid atau tidak? Nah itu. Keluar Pak? Ya, sudah Pak. Nah, oke, baik Pak Rahman sudah ya. Nah, baik, yang lain bisa dilanjutkan ya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi pernyataannya, oke, sini mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi jawabnya Bapak apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, ini bukan konsekuensi Pak. Hukuman. Ini hukuman. Karena ya tidak ada aturannya ya. Kemudian nilai-nilai kebajikannya apa? Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, ini konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita. Nah, ini minta murid diminta untuk push up. Nah, apalagi push up. Yang jelas ini hukuman. Nah, jadi ini yang harus kita hindari Pak. Mulai sekarang kita hindari yang push up. Nah, ini. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi. Kemudian berjemur lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol teman-teman. Hukuman. Ya, tidak ada korelasinya dengan apa yang dilakukan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Ya. Kemudian berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Tapi sekarang kan sudah tidak berlaku di sini ya Pak, tidak ada. Tapi dulu zaman kita masih ada itu Pak. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Oke. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, itu sebenarnya konsekuensi. Ya. Selama 10 menit ada di bawah ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diinginkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Tetapi beda dengan ini Pak. Yang ini ya, yang nomor 2 di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Nah, ya ini dibedakan, sama-sama mengelilingi, tetapi ini ada kaitannya dengan pelajaran karena pelajaran PJOK biasanya bukan hukuman, konsekuensi. Karena di awal harus ada pemanasan lari keliling lapangan. Yang terlambat ya harus mengikuti aturan, harus pemanasan juga dulu. Nah, ini bedanya dengan yang keliling lapangan di sini karena terlambat, ya. Yang ini adalah karena pelajaran PJOK. Karena PJOK itu di awal harus ada pemanasan lagi. Nah ini, saya kira Bapak Ibu sudah mulai paham ya. Nah ini, baik. Nah untuk melaksanakan melaksanakan restitusi itu Bapak Ibu, kita dimulai dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa bedanya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak aturan kelas saja?
keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, contoh ini, tadi kita ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Jawabannya adalah keselamatan. Helm, kenapa helm? Karena keselamatan. Kemudian misalnya, kenapa kita menggunakan masker? Kenapa kita cuci tangan? Yaitu kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai inilah keselamatan, kesehatan, ini yang dianggap sebagai suatu keyakinan. Nah, ini yang memunculkan keyakinan kelas itu. Jadi di awal ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang kita tanamkan, kita sepakati dulu sama anak didik kita, kemudian kita aturannya. Jadi artinya anak itu melaksanakan kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan yang dianggap bermanfaat, yang dianggap baik oleh anak itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting? Karena dengan keyakinan kelas seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ketimbang hanya diberi aturan saja tetapi anak tidak yakin itu apa. Tapi ada aturan, di balik aturan itu ada keyakinan kelas yang kita tanamkan. Nah, itu baru anak akan lebih mantap untuk melaksanakan, lebih yakin. Tidak hanya segera mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya peraturan itu bermakna. Nah, ini perlu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini langkah-langkah mungkin nanti saya kasihkan materinya. Jadi tahapannya, kebajikan disusun bersama di kelas, kemudian juga pendapat disempurnakan, membuat poster di kelas. Ini tahapannya. Nah, kemudian pembentukan kelas itu ya dibuat bersama-sama dengan siswa. Baik Bapak Ibu. Kemudian, oke, ini keyakinan kelas ya. Nah, kemudian tadi juga penting untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tadi kan disesuaikan dengan kebutuhan dasar, kebutuhan manusia. Ternyata kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, dan kebebasan. Nah, jadi menurut Glasser, kapasitas untuk berubah ada dalam diri jika dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Jadi ada motivasi disesuaikan dengan kebutuhan, apa kebutuhan kita. Nah, ini juga kita pahami tentang kebutuhan yang ada pada diri anak kita. Baik. Nah, berkaitan dengan tadi Bapak Ibu, bagaimana membuat disiplin positif, apa yang harus kita lakukan, bagaimana peran kita setelah kita memahami tentang keyakinan kelas, tentang memahami apa yang masuk hukuman, konsekuensi dan restitusi konsepnya. Nah, kita juga harus memahami tentang 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, ini Pak, jadi 5 posisi kontrol itu ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian memposisikan sebagai teman, memposisikan sebagai mantau, dan memposisikan sebagai manajer. Nah, apa dari kelima? Nah, ini perbedaan dari 5 posisi ini. Jadi ketika kita kembali lagi ada hubungannya dengan tadi, penghukum dan membuat merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol negatif, sedangkan kontrol positif teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu. Kalau teman merasa bersalah, kamu sudah menyiapkan Bapak Ibu. Kalau teman, ya nanti kita bantu bereskan, lakukan demi Bapak Ibu. Itu biasanya kata-katanya. Ini perilaku kontrol untuk mengontrol murid. Kemudian pemantau. Kalau pemantau biasanya tanya, misalnya ada anak datang terlambat, kamu tahu aturannya. Nah, ini pemantau. Apa konsekuensinya? Ini posisi kita sebagai pemantau.
Yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Bagaimana kalau manajer? Manajer ini menyampaikan begini Bapak Ibu. Kata-kata kalimatnya. Apa yang kita yakini tadi dengan keyakinan kelas? Apa yang kamu meyakini? Apa kamu meyakini dengan hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaiki? Artinya kita gugah kembali keyakinan untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi. Nah, kemudian artinya mengembalikan kembali semangat dari anak itu. Ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Kemudian Bapak Ibu, ini ya. Nah, ini. Jadi siapa yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, ini biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan yang benar. Nah, menghukum biasa orang seperti itu. Ayo, lakukan demi saya. Ini biasanya posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya adalah mantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kita, posisi sebagai manajer. Artinya dengan mengajak siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kita pandu. Nah, ini berapa pernyataan. Kemudian, nah sekarang kita refleksi di sekolah ataupun di rumah. Posisi kontrol selama ini yang kita jalankan, ya, dalam menjalankan disiplin positif, kira-kira lebih mengarah kemana Bapak Ibu? Kita refleksi diri kita. Apakah ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum, Pak. Penghukum ya. Ya, saya juga merasa seperti itu. Selama ini kita merasa sebagai lebih kepada sebagai penghukum. Ya, nah, dan ini apakah penghukum itu tidak efektif dalam jangka waktu pendek? Tidak juga. Tak bisa Bapak. Kontrol ya, jangka pendek. Tetapi kita tidak bisa melaksanakan penghukum secara terus-menerus. Karena pada akhirnya anak akan berontak. Nah itu. Ya kalau mungkin hanya depan kita yang takut. Kita hilang apa tidak kelihatan sudah. Kita ya, anak itu akan berbuat sesuatu yang tidak baik lagi. Tapi beda ketika kita memposisikan sebagai manajer. Tadi coba ini manajer apa manajer dengan kata bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini untuk mengingat lagi. Nah ini ya. Baik. Selanjutnya, nah ini tadi restitusi. Ini poinnya Pak. Jadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini paradigma yang tadi paradigma baru dengan teori kontrol tadi Pak. Jadi restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, karakter yang lebih kuat. Bukan karena merasa bersalah, tapi punya karakter yang lebih kuat. Nah ini. Jadi restitusi ini juga proses kolaborasi, proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, tentu dengan arahan guru, dengan bimbingan guru, ya, jadi dengan tuntunan guru, arahan, ya, dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini restitusi. Nah berkaitan dengan restitusi ini ada ciri-ciri restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini ciri restitusi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini konsep-konsep yang awal tadi, ini kita terapkan dalam proses restitusi ini Bapak Ibu. Nah di sini kita kenal dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang akan kita laksanakan dalam proses restitusi ini. Ketika seseorang
murid dianggap berbuat salah ataupun melanggar aturan, nah ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu menanyakan dulu anak itu apakah yang kamu lakukan benar atau tidak. Kemudian dikaitkan dengan apakah yang dilakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu buat. Nah ini. Kemudian kalau tidak sesuai, apa yang akan kamu lakukan. Nah kemudian, terus diarahkan diambil seperti itu, sehingga memunculkan motivasi kembali, ya, dan merasa dengan kesadaran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian validasi tindakan yang salah, memvalidasi. Jadi menanyakan apakah tindakan kamu itu benar atau tidak, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini 3 langkah segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan ya yang pernah saya lakukan Bapak Ibu di kelas berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Dan ini yang saya lakukan, tapi ini ada video musiknya ya. Rito. Ya. Ali Banggara. Oke. Ini suaranya enggak muncul Pak ya. Ya. Ini saya ingin suaranya tidak muncul ini. Nah ini yang pernah saya lakukan. Nah, oke. Jadi ini kendala teknis, suara tidak muncul. Oke Bapak. Ini oke. Baik. Selanjutnya udah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya Bapak, kita merubah paradigma kita dari pola stimulus respon ke teori kontrol dengan menerapkan tadi keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar anak. Nah ini baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa masukan, tanggapan atau pertanyaan Bapak, silakan. Karena Bapak bersekolah ada acara, silakan langsung aja Pak. Mari kita sharing. Silakan. Mungkin ada sebagai umpan balik. Ya, silakan. Mungkin Pak Irani. Ya. Pak Barin. Ya. Gimana Bapak Ibu? Pasok mungkin ada yang mau? Ya, silakan. Pak Adi. DTK bagaimana penerapannya DTK Pak Adi? Nah, itu. Jadi kita harus kerja kolaborasi Bapak untuk mewujudkan budaya positif tadi dengan menciptakan disiplin positif. Artinya tidak bisa kita tidak bisa melaksanakan di kelas kita, jadi kita mulai dari lengkap ya. Barangkali ada Bapak Ibu tanggapan? Pak Rahman mungkin? Silakan. Ya. Sudah ada ya? Baik. Pak Sob, sudah ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Tentu ini perlu proses, perlu tahapan untuk kita melaksanakan bagaimana menerapkan budaya positif ke depan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu atas atensinya, atas kerjasamanya untuk kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan ke depan di sekolah kita lebih baik. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.